Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kita kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah dari teman seperjuangan kita TKI Korea yang frustasi hingga meninggal dunia di Korea gara-gara. Kira-kira gara-gara apa? Yowes, kita simak video ini sampai habis ya. Yuk, langsung saja. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Sehat selalu dan sukses. Oke, langsung saja, nggak panjang lebar. Ini mau tak bahas awal mula ini satu teman pejuang keluarga kita, pahlawan devisa, pahlawan keluarga yang kesini hanya untuk keluarganya, untuk memperbaiki ekonomi. Ini sangat penting untuk teman-teman semuanya, termasuk teman-teman yang baru maupun yang lama, khususnya yang baru ya. Ini teman datang dari Indonesia, ini terbang ke Korea sekitar tahun 2018. Kita sebut saja Mas Husnul Khotimah. Kita doakan mudah-mudahan masnya insya Allah Husnul Khotimah, karena beliau meninggal dalam perjalanannya untuk memperjuangkan keluarganya. Ini terbang tahun sebelumnya, kita bacakan Al-Fatihah dulu. Amin. Ya wes, langsung saja tak ceritakan. Ini Mas Husnul Khotimah terbang ke Korea tahun 2018. Beliau mendapatkan sebuah pabrik di satu daerah di Gyeonggi-do, Korea Selatan. Terus Mas ini seperti biasa kerja, karena kerjanya beliau sebenarnya nggak deket sama saya, hanya kenal secara sepintas itu, terus kenal di medsos. Tetapi beliau termasuk juga agak sering untuk berkomunikasi dengan saya, entah itu berkomentar atau lewat pesan di Messenger. Dan tahu sendiri di sini rata-rata pekerjaan itu memberikan tekanan kerja yang harus cepat-cepat. Terus orang sini terkadang itu emang sulit untuk dimengerti, kayak kasar gitu. Terus wis pokoknya dengan seluruh tekanan itu, Mas ini sampai pada akhirnya memutuskan untuk pindah dari pabrik tempat beliau ini bekerja. Terus setelah pindah pabrik posisi cuti posisi cuti nganggur, karena mungkin pusing juga tekanan kerja, dan dari rumah pun terdapat banyak masalah juga yang mungkin membebani Mas ini, hingga akhirnya cuti. Mas ini cuti, kemudian pas sampai di Indonesia ternyata duit yang dikirim itu maksudnya digunakan oleh orang tuanya itu istilahnya tidak sesuai yang diharapkan. Waktu itu sempat cerita sama saya. Benernya saya nggak mau menceritakan, tapi ini penting karena buat teman-teman biar hati-hati juga. Terus duit yang dikirim di rumah nggak dapet apa-apa, hingga akhirnya Mas ini berantem sama orang tuanya karena merasa ngirim duit tiap bulan tetapi nggak diketok-ketokno sama orang tuane ngono lho. Duitnya tinggu apa nggak ngerti, karena terkadang ada orang tua itu yang tidak mengerti maksudnya situasi dan kondisi anaknya seperti apa. Dia cuma mau belum dewasa gitulah. Jadi buat teman-teman hati-hati untuk mengelola keuangan juga. Terus Mas ini pelampiasan duit yang dibawa itu otomatis kan, beliau cuti kan membawa uang pesangon tuh, hasil kerja selama 3 tahun itu dari 2018 sampai 2000, sekitar 2021-an ya. Itu dipakai untuk pelampiasan, nyanyi-nyanyi apa dipakai itu. Habis itu balik lagi ke sini. Pas balik posisi nganggur. Mas ini nganggur terus dapat kerjaan nggak lama. Habis dapat kerjaan langsung, karena kerjaannya nggak sesuai ekspektasi beliau, Mas ini langsung pindah lagi, pindah hingga pada akhirnya Mas ini dapat satu pabrik ini
pabrik spare part mobil itu pabriknya apa aku agak lupa, itu kalau nggak salah pabriknya pabrik krom. Terus hingga akhirnya kerja dipenuhi dengan rasa yang nggak semangat, hidupnya yo tetep nggak ada semangat guys. Udah pulang dari rumah ternyata selama kerjanya ini sia-sia, nggak dapet apa-apa, otomatis semua orang pun bakal nggak semangat. Belum lagi yang duit dihutang temennya. Waktu itu pernah mau utang ke aku pas posisi nganggur itu, tetapi aku juga lagi banyak tanggungan juga, karena aku udah mulai bikin rumah waktu itu tuh. Di rumah juga udah ada yang nungguin. Waktu itu minjem sebenarnya nggak banyak, itu cuma minjem buat hidup 500 ribuan gitu. Tapi karena aku emang beneran nggak punya, aku minta maaf sama beliau, aku nggak bisa minjemin mas, kebutuhanku lagi banyak. Terus hingga akhirnya mas ini nganggur di musola, yo masih di daerah Giyung Gitu sana. Dan yo wes kehidupannya di musola seperti biasa. Bekerja di pabrik itu posisinya itu kerja di pabrik, beliau belum sign yo. Seperti biasa kan kalau misal kita kerja itu nyoba dulu boleh, nanti sign pas kalau kita cocok. Nah pas lagi kerja ini beliau terpleset di satu cairan yang panas hingga menyebabkan seluruh tubuhnya itu terkena luka bakar. Karena saking banyaknya apa jenis yang dalam itu loh, pokoknya kolam buat entah buat, pokoknya buat spare part itu ada kolamnya, air apa-apa itu panas. Kalau nggak salah bukan air kok, malah kok yang buatnya lebih bahan kimia panas. Ya wes, nggak akhirnya mas ini dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan kerja dan sampai meninggal yo. Karena meninggal ini yo, itu juga kasihan juga posisinya kan nganggur, karena nganggur kecelakaan di pabrik yang belum disain, otomatis kan untuk asuransi juga agak susah cair juga. Yuk wis kasihan banget ini sebenarnya, tapi gimana lagi. Jadi buat teman-teman mungkin juga untuk lebih berhati-hati untuk pengelolaan keuangan. Kenapa ini penting tak sampaikan, karena biar juga nggak sia-sia di luar negeri. Terus buat keluarga juga, maksudnya jangan seperti ini yo. Bisa yo jaga amanah, semangati anakmu. Oh ya, untuk teman-teman mungkin cukup sekian cerita tentang mas ini. Kita bisa ambil pelajarannya nanti yo wes seperti apa. Pokoknya jangan sampai nggak semangat. Yuk hati-hati dalam bekerja pokoknya lah. Apapun yang terjadi tetap kita harus mendekatkan diri pada yang kuasa. Sebenarnya teman ini juga dekat sama yang kuasa juga, karena saya tahu beliau bahkan sebelum kecelakaan kerja juga sempat sholat dulu, terus ada adzan. Ya wes pokoknya kita mendekatkan diri sama yang kuasa dan berdoa, jangan lupa berdoa sebelum bekerja. Terus untuk teman-teman yang baru datang, ini mungkin saya akan membuat video berikutnya tentang pengelolaan keuangan biar kalian nggak salah jalan, terus yuk nggak sia-sia selama di luar negeri. Ya wes, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga share sebanyak-banyak ke media sosialmu, dan juga subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, semoga sukses untuk semua pahlawan devisa khususnya TKI Korea. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you